Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengujian terhormat, saya Harniawati, mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2021, Program Studi Perikanan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021 yang bertempat di SMK Negeri 04 Bombana, Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi menerapkan desain dan tata letak wadah pembesaran komoditas perikanan. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak? Baik, Bu. Kita mulai belajar. Tolong setelah sesi doa dulu. Belajar? Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama baca doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Doa ya, semoga kegiatan kita hari ini diterima di bidang hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang oleh bisa bermanfaat untuk kita semua di masa depannya. Amin ya Allah. Ya, anak-anak sekalian, sebelum lanjut buku absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Wahyu, Bu. Kenapa? Sakit. Sakit. Sejak kapan mulai sakit? Minggu kemarin, Bu. Sudah pada jenguk? Belum, Bu. Ya, sebentar pulang sekolah kita sama-sama pergi jenguk ya. Kita sudah tahu sakit apa di tangan kalian ya. Oke, anak-anak sekalian, kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap semangat begitu pembelajaran walaupun kita sudah tahu kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang itu tidak menentu masa-masa pandemi sekarang ya. Jadi walaupun pembelajarannya kita guru-guru harus melihat guru akui bahwa pembelajaran kita ini tidak optimal karena kita tahu masa pandemi seperti sekarang ini kadang kita tidak melakukan kegiatan pembelajaran secara daring, kadang kita luring. Alhamdulillah sekarang kita sudah diizinkan luring, jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya ya. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Minggu lalu anak-anak kita sudah belajar tentang jenis-jenis kegiatan budidaya ikan. Sekarang Ibu Guru mau tanya dulu. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya itu apa itu budidaya? Siapa yang masih ingat apa itu budidaya? Iya, Fatma. Budidaya adalah kegiatan pemeliharaan ikan pada lingkungan yang terkontrol dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Iya, budidaya itu kegiatan memelihara ikan dalam lingkungan yang terkontrol. Ada yang mengontrol, yaitu pembudidaya. Apa tujuan diperoleh? Untuk mendapatkan yang namanya keuntungan. Karena yang lalu kita belajar tentang tahapan-tahapannya, hari ini kita belajar tentang cara membuat wadahnya. Ya, karena yang lalu itu kita belajar tentang bagaimana itu yang namanya pembesaran. Hari ini wadah apa yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembesaran? Ya, apa tujuan yang dicapai? Yang ingin dicapai tujuan untuk hari ini yaitu pertama itu peserta didik mampu menguraikan teknik dan karakteristik wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar melalui kegiatan ceramah, diskusi, dan observasi dengan jelas dan tepat. Sering dengar kata desain. Sering, Bu. Kira-kira apa itu desain? Gambar, Bu. Ya, gambar ya. Desain itu gambar awal yang digunakan untuk membuat suatu bangunan. Kalau mau membuat rumah atau mau membuat gedung sekolah seperti ini, tidak bisa langsung dibuat kalau belum ada yang namanya Desain. Desain sudah tahu, wadah sudah tahu, otomatis anak-anak bisa simpulkan kira-kira materinya seperti apa sebentar. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, kita tahu ini, berarti tujuan yang ingin kita capai hari ini akan tercapai dengan baik. Kalau kita sudah tahu semua itu, ya. Ya, Bu. Oke. Ibu Guru bisa lanjut? Bisa, Bu. Iya.
Macam, desain, dan konstruksi wadah pembesaran ikan itu ada 5. Yang pertama itu ada yang namanya pertama wadah yang biasa kita gunakan. Yang pertama ada nama kolam. Yang kedua bak. Kita bahas satu persatu sebentar. Akuarium. Keempat itu KJA. KJA tahu apa kepanjangan dari KJA? Tambah jaring apung. Yang terakhir yaitu kolam terpal. Jadi kita akan bahas satu persatu ini. Untuk tujuan pertama kita harus tahu apa yang maksud di antara kelima-lima ini, apa itu yang maksud ini. Tujuan yang kedua kita harus gambar model-model seperti desainnya. Ya, kita lanjut yang pertama ya. Kolam itu, kalau menurut kalian, kolam itu wadah digunakan pada air apa? Air tawar. Ya. Dari kolam ini ada 3 jenis. Menurut konstruksinya ada 3 jenis. Yang pertama itu kolam intensif, semi intensif, dan kolam pasif radius ekstensif atau tradisional. Ini yang pertama ya, kolam. Ya. Jadi kolam itu menurut konstruksinya, karena kita mau bicara tentang desain, berarti kita akan berbicara tentang konstruksi. Ya. Kolam itu menurut konstruksinya ada 3. Yang pertama itu kolam intensif, atau dengan nama lainnya itu adalah kolam modern. Ya. Kalau modern itu berarti rata-rata alat dan bahan yang digunakan itu berasal dari pabrik. Jadi ini kalau namanya intensif otomatis dia modern. Kalau modern berarti kira-kira pematangnya itu menggunakan apa? Semen. Semuanya menggunakan beton. Kalau ini otomatis semuanya menggunakan beton. Kalau semi intensif ada kata semi. Jadi setengah. Dia diantaranya antara intensif dengan ekstensif. Jadi ada modernnya, ada tradisionalnya. Ya, berarti setengahnya ini ada yang menggunakan beton, ada yang cuma tanah. Kira-kira kalau kita membayangkan ini sebelum kita mendesain, sebelum kita membayangkan kira-kira apanya itu yang kira-kira bisa dari tanah. Kemudian dari yang beton, yang mana? Seperti pematangnya Bu, bisa dibuat dengan beton. Iya, kalau pematang samping kiri kanan yang persegi, itu di samping dindingnya itu menggunakan beton. Kalau di lantainya masih bisa menggunakan tanah. Kalau ekstensif, karena kita sudah bicara intensif, semi, kemudian ekstensif. Kira-kira ekstensif itu seperti apa? Tradisional Bu. Tradisional itu seperti apa? Seperti jembatan semua. Ya, semuanya masih tradisional. Berarti semuanya belum ada yang menggunakan bahan-bahan dari pabrik. Jadi semuanya itu masih semuanya dalam bentuk tanah. Dan dari tadi ke 5 macam desain itu, Ibu Guru mau bagi PKPD. Coba kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Perhatikan di KPD situ, kita coba-coba bikin desain wadah. Salah satu wadah yang kalian pilih. Di sini bisa bikin untuk wadah akuarium. Coba bikin desainnya, gambar, cari di internet, cari referensi dari internet, dari buku pelajaran, gambar desainnya, kemudian bagian-bagiannya. Di sini pilih apa tadi? Di sini mau cari desain apa? desain KJA Bu. KJA. Oke, silahkan bekerja dengan kelompoknya. Ibu Guru kasih waktu sebentar. Setelah dikerjakan, dipresentasikan oleh kalian, dipertanggungjawabkan ya. Ya, silahkan. Ibu Guru kasih waktu sekitar 10 menit.
menit untuk mencari di internet. Tidak akan menggunakan HP-nya, datanya, Abang cari di untuk internet. mencari materi yang ada. Luar apa yang kalian cari? Keluar apa? Cari di internet bisa. Ada yang mengusulkan gimana yang Gambar ya, gambar desainnya baik-baik. Kemudian jelaskan sama temannya bagaimana bagian-bagiannya. Kalau ibu guru penjelasannya tadi masih kurang, kalian coba buat tes di desainnya. Ini gambar. Ini. Ada misteri semua. Lalu Silakan kalian desainnya coba-coba bikin berdasarkan waktu dan yang kalian cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempersatukan hasil diskusi kami, yaitu desain akuarium. Akuarium adalah yaitu salah satu wadah penampung air yang berfungsi juga sebagai pengganti kolam ikan hias seperti ikan koi, cupang, dan lain sebagainya. Biar ikan hias tersebut sanggup difungsikan yang merupakan hiasan hunian enggak. Alat dan bahan untuk membuat akuarium: kaca, pemotong kaca, lem silikon, alat lem tembak, pisau set, mistar dan spidol, lakban obeng. Cara kerja: siapkan panel kaca potong, siapkan lakban, memasang panel kaca, pasang panel kaca depan, pasang panel kaca samping, pasang panel samping dan belakang akuarium, mengeringkan dan menyelesaikan pembuatan akuarium. Gambar pembuatan akuarium. Ring adalah media filter dengan area permukaan yang luas dan berpori maksimal dengan ukuran sempurna. 2. Busa mempunyai fungsi untuk menyaring kotoran dan
sisa makan sehingga air tetap bersih dan jernih. 3. Zoilet memiliki kemampuan untuk menyerap kandungan amonium dengan cara mengikat ion-ion amonium di dalam pori-pori batu. Selain mengurangi amonium, batu zilot membuat suhu air stabil dan juga mampu mengurangi bau amis dalam akuarium. Yang keempat, pelet orang. Dari fungsinya, pompa air. Kelima, pompa air. Pompa air memiliki peran yang sangat penting. Alat ini berfungsi untuk mengalirkan air, mengeringkan air ke tangki penyaringan filter. Kelebihan dan kekurangan akuarium. Desain yang menarik. Kelebihan akuarium. Desain yang menarik, tampak jernih, bobotnya yang ringan, tidak gampang pecah. Kekurangan akuarium. Lebih mudah tergores, murah, cukup sulit, harganya cukup mahal. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi adalah presentase mengenai akuarium. Tadi sudah dijelaskan bagaimana alat yang digunakan, bagaimana cara buatnya, desainnya seperti apa kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk kelompok Jalan Pelajaran Kampung, kalau ada yang mau ditanggapi masalah akuarium, kalau ada yang belum jelas dari presentasinya teman, diberikan kesempatan untuk menanggapi. Silakan untuk kelompok akuarium, ada tanggapan dari temannya, coba dicatat, kemudian dikasih apa, dicari pemecahannya kira-kira apa, ya? Ya, dibatasi ya 2 pertanyaan dulu. Oke, silakan untuk kelompok Rampai dari Kampung. Kalau ada masalah tentang akuarium yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa akuarium harus menggunakan kaca, tidak menggunakan triplex atau papan? Ya, pertanyaannya, kenapa itu akuarium harus menggunakan kaca, bukan papan atau triplex? Lebih ekonomis. Nah, silakan dicari jawabannya. Kira-kira kenapa itu akuarium harus seperti itu desainnya? Ya, kalau bisa, kalau anggota kelompok yang lain yang tanggapi ya. Jangan itu terus. Lain narasumber, kalau bisa yang lain menanggapi.
Oke, boleh baca. Tanggapannya sudah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena akuarium mementingkan penampilan, jadi harus dilihat semua isinya. Akuarium dan juga kaca tidak menyerap air. Jadi cocok untuk menampung air akuarium. Ya, itu tanggapan dari kelompok akuarium mengatakan bahwa kenapa itu akuarium harus menggunakan kaca, tidak, kenapa bukan triplex atau papan? Karena akuarium itu memang didesain untuk penampilan atau untuk keindahan. Jadi itu kenapa dia menggunakan kaca, dan kaca yang digunakan adalah kaca yang tembus air, ya seperti itu tadi ya Bapak Korio. Ya, kaca yang tembus air, karena kalau papan dia akan meresap, kalau kaca tidak, dia air tidak bisa tembus air. Jadi air yang ada di akuarium tidak akan keluar, merembes keluar. Itu kenapa alasannya kenapa dia menggunakan kaca, bukan papan atau triplex. Ya, nah beberapa kolom ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan di sini dalam PDS ini yang berhubungan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi sebentar kita kasih punya angkat tangan siapa kira-kira yang bisa menjawab ya. Ya. Pertama, menurut nama tempatnya dulu. Pertama, ada yang mau yang mana dari dulu tanya pada anak? Ada tungguin gue. Hah? Ya, iya betul. Ini. Ya. Apa Oke. Nama dulunya, nama pembatas kolam. Siapa yang bisa? Aku. Nah, Sulaiman coba. Nama pembatas kolam. Pembatas samping kiri kanannya. Oke, cocok. Langsung semuanya. Ya, kedua. Mana lagi yang mau? Ya. Ini. Ya, dulunya. Wadah budidaya yang ada di tanah. Ini dulu. Apa kira-kira ini semua berhubungan dengan wadah yang tidak berada di tanah. Tahu. Iya, jelas. Iya, kolam tanah. Next. Ya, menurut ikan yang dipelihara di keramba jaring apung. Nama ikan apa yang dipelihara dalam keramba? Iya benar. Iya. Tahu. Iya betul. Kenapa yang dipelihara di keramba jaring apung? Silakan dipikir kira-kira apa? Oke, mantap. Next. Yang kita pelajari tadi yang berdasarkan tujuan yang diisi apa itu? Yang pertama itu wadah jenis-jenis
wadah ada 5 yang kita pelajari tadi ya. Yang pertama itu adalah kolam, bak, apa? Kajian, apa lagi? Akuarium. Yang terakhir adalah kolam Terpal. terpal. Jadi ini kelimanya berarti tujuan pertama kita sudah pahami, kita sudah capai. Tujuan kedua tadi mendesain, kalian sudah coba-coba desain 2, yaitu akuarium dengan gerambak dari aku. Nah, ya silakan berdiri Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut konsentrasinya kota terbagi menjadi 3, yaitu kota ekstensif, kota semi-intensif, dan kota ekstensif. Juga dibuat untuk mengefisiensi lokasi. 3. Faktor teknis yang harus diperhatikan dalam membuat kota, yaitu tanah yang tembus berpasir. Sumber air harus ada. Ya, tambahkan yaitu desain yang pertama. Pertemuan pertama tadi bagian yang pertama, desain adalah bentuk wadah budaya, yaitu gambar-gambarnya. Wadah pembesaran adalah tempat pemeliharaan ikan. Yang ketiga, sebenarnya ada 13 sistem budidaya ikan yang sudah disahkan untuk memproduksi ikan, yaitu yang pertama ada kolam air tenang, kolam air deras, kolam air tambak, jaring apung, jaring nancap, keramba, kembungan, incubator, sekat, longline, bak, dan akuarium. Jadi ini ada beberapa yang kita bahas tadi hanya sebagian kecil. Tadi kita bahas 55, sebenarnya ada 13, ya. Ya, karena tadi pada waktu diskusi Ibu Guru juga, Ibu Guru memberikan apresiasi yang besar karena kalian semuanya sebenarnya sangat antusias ya, sangat antusias. Artinya kalian sudah mulai aktif dalam kegiatan diskusi, walaupun mungkin ada beberapa kendala teknis Ibu maklumi yang seperti alasan tadi bahwa lain temannya yang menulis dan yang membaca, jadi tidak terlalu dipahami desain temannya. Itu alasannya. Yang kedua, Ibu Guru minta lagi pada waktu kegiatan diskusi tadi, Ibu Guru perhatikan hanya sebagian kecil yang dalam kelompok itu yang bicara. Jadi kedepannya ditingkatkan lagi. Semua anggota kelompok diusahakan untuk berbicara, ya. Jadi untuk kelompok hari ini Ibu Guru kalau untuk di ranking, Ibu Guru kasih ranking kelompok mana ya? Ya. Kelompok 2, kalau kelompok 1 tadi ada ganti. Kelompok 2 lebih banyak bicaranya ya, lebih aktif tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi apresiasi dulu untuk kelompok 2 kita. Apresiasi kita. Kelompok 1 lagi. Di depan usahakan dari kelompok lagi ya. Ya, oke. Untuk pembelajaran kita hari ini dan yang tujuan tadi sudah dicapai semua. Ibu Guru tutup. Tapi sebelumnya Ibu Guru sudah tadi di dalam KPD masih ada beberapa kolam ya, wadah ya, beberapa nama wadah. Tadi yang diselesaikan baru 1. Ibu Guru minta di rumah diselesaikan lagi wadah yang lain ya. Kalian selesaikan lagi wadah yang lain. Jadi minggu depan kita coba-coba presentasi lagi wadah yang lain ya. Yang selain yang dipresentasikan tadi, kalian cari desainnya di rumah, selesaikan, baru bisa dikumpul dulu sama Ibu Guru melalui besok atau minggu depan. Kita akan belajar tentang lanjutan dari desain ini, yaitu kita akan menyelesaikan desain yang belum selesai. Dari tugasnya kalian, kita akan bahas minggu depan desainnya, bagian-bagiannya sama seperti tadi, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kalian bisa tahu. Kalian juga bisa menjelaskan bagian-bagiannya. Tadi cuma kerama jaring apung dengan akuarium, berarti minggu depan itu masih ada bak,
masalah kolam, masalah apa lagi satu? Kolam terpal, itu akan kalian bahas nanti. Ya, ya, selesaikan di rumah ya. Ya, tidak KPD. Jadi minggu tunggu sampai minggu depan ya. Minggu depan kita selesaikan lagi. Ya, ya. Untuk pembelajaran hari ini bahwa sudah selesai. Kalian sudah paham. Kalau ada yang memang masih mengganjal dan belum dipahami, itu dulu kita kalian pelajari bahan ajar yang itu sudah bagi. Ada di tangan kalian semua toh? Ada semua sama kalian. Bahan pelajari itu kalau memang masih ada yang belum dipahami bisa hubungi guru atau ditanyakan minggu depan untuk materi desain wadah pembesaran hari ini. Ya, Bu. Ya? Ya. Jadi sebelum guru tutup, guru minta siapa yang bisa beri doa. Rajan, siap. Sebelum kita keluar, marilah kita bersama-sama baca doa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita duduk dengan